Hai anak-anak kelas 6, apa kabar hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Nah, bertemu lagi dengan Pak Ajat di sini. Kita akan mempelajari mengenai tema 3, tokoh dan penemuannya, subtema 2 yaitu penemu dan manfaatnya di pembelajaran 6. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita berdoa dulu. Nah, sekarang kita bahas mengenai pembelajaran 6. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita mulai dengan pernyataan dari Edo nih. Untuk meningkatkan konsentrasi saat belajar, kita harus memelihara kesehatan jasmani. Dengan konsentrasi yang baik, banyak hal yang akan kita peroleh. Bahkan mungkin suatu hari nanti kita menjadi ilmuwan yang mampu mengubah dunia. Amin ya. Nah, sekarang mari kita olah tubuh dengan mengulang kembali latihan untuk menjaga kebugaran jasmani seperti melakukan sit up, push up, dan pull up. Nah, anak-anak, siapa yang menyukai olahraga badminton? Anak-anak tahu tidak sejarahnya bagaimana badminton? Nah, kita akan baca bacaan berikut dengan judul Sejarah Penemuan Badminton. Nama badminton berasal dari sebuah rumah atau istana di kawasan Gloucestershire, sekitar 200 km sebelah barat London, Inggris. Badminton House, demikian nama istana tersebut, menjadi saksi sejarah bagaimana olahraga ini mulai dikembangkan menuju bentuknya sekarang. Di bangunan tersebut, sang pemilik, Duke of Bedford, dan keluarganya pada abad ke-17 menjadi aktivis olahraga ini. Akan tetapi, Duke bukanlah penemu permainan itu. Badminton hanya menjadi nama karena dari situlah permainan ini mulai dikenal di kalangan atas dan kemudian menyebar. Badminton menjadi satu-satunya cabang olahraga yang namanya berasal dari nama tempat. Nah, adik-adik sudah mengetahui kan sekarang sejarah penemuan badminton? Nah, anak-anak, usai tadi membaca bacaan tentang sejarah badminton, anak-anak sudah paham kan? Nah, sekarang kita akan kembali belajar. Nah, anak-anak pasti punya pensil kan? Nah, pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar. Amatilah pensil tersebut. Tahukah kamu asal-usul pensil tersebut? Dan apa manfaat dari pensil tersebut? Anak-anak ingin mengetahuinya kan? Nah, untuk mengetahuinya, ya sekarang kita akan baca bacaan berikut ini. Anak-anak, selanjutnya silahkan anak-anak baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti, yang berjudul Pensil Si Kecil Yang Amat Penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dahulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus, ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancuran grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi,
dan tulisan lainnya. Setelah anak-anak membaca bacaan tadi, temukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil tersebut. Nah, anak-anak masih ingat kan dalam teks eksplanasi ada topik masalah, deret penjelas, dan juga kesimpulan. Silakan anak-anak tentukan ketiga hal tersebut dengan membaca dan mengamati kembali teks yang telah tadi anak-anak baca. Baik anak-anak, setelah anak-anak tadi mengerjakan mengenai teks eksplanasi, kita akan bahas ya. Untuk paragraf 1, itu adalah bagian dari topik masalah. Bagaimana menentukannya? Di dalam topik masalah, terdapat pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Nah, pertanyaan tentang penemuan dan perkembangan pensil. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Untuk paragraf kedua, ini adalah deret penjelas. Di sana terdapat penjelasan. Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Kemudian, grafit dibungkus tali dari domba sejak ditemukan cara memasukkan grafit di antara dua bilah kayu. Alat tulis bernama pensil dikenal. Paragraf 3 juga merupakan bagian dari deret penjelas. Di sini terdapat penjelasan yaitu pembuatan pensil secara massal dimulai tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, dan Staedtler dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil sebagai alat tulis secara besar. Lalu pada zaman modern, pensil dibuat dengan menghancurkan grafit murni dan tanah liat. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis, panjang, dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil yang kita kenal saat ini. Nah, untuk paragraf keempat, ini merupakan kesimpulan dan pesan pendapat penulis. Nah, di sini dijelaskan pensil menjadi benda yang penting karena tanpa pensil kita akan kesulitan belajar dan tidak bisa membuat karya tulis. Nah, anak-anak, sekarang yuk kita cermati kembali teks tersebut. Temukan kata-kata yang bercetak miring di dalamnya. Tuliskan semua kata-kata bercetak miring tersebut untuk pembelajaran berikutnya. Anak-anak, di sini Bapak sudah menuliskan kata-kata bercetak miring dalam teks pensil si kecil yang amat penting. Seperti gimana sih bikin modern, zaman, dipakai, gampang, terus dibikin, mengembangkan, buat, hancurkan, sama, banget, kalau nggak ada, bakal, waktu lagi, nggak bisa bikin. Nah, kata-kata ini merupakan kata-kata tidak baku yang biasa kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Namun, di dalam kita berbicara dalam kondisi yang formal dan dalam kita menulis sebuah karya tulis, kita harus menggunakan kata-kata yang baku ya. Nah, tugas kalian adalah mencari kata-kata baku dari kata-kata bercetak miring ini. Silakan nanti kalian dapat mencarinya ya. Oke, selanjutnya anak-anak, sebagai pelajar, tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Sebagaimana para penemu yang sudah kita pelajari, mereka pun pasti memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu penemuan yang berguna. Nah, bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut? Sekarang, ingatkah kamu tentang kisah Ani, hak dan tanggung jawabnya? Nah, ayo kita cermati kembali cerita tersebut ya. Kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya.
Ibu Yakob juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Dari bacaan yang telah kita baca tadi, nah di sini kita akan bahas mengenai apa saja hak Ani, lalu dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban, manfaat menjalankan kewajiban, lalu dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Yang pertama, anak-anak, yaitu mengenai hak Ani. Apa saja hak Ani? Yang pertama adalah mendapat pendidikan. Yang kedua, mendapat asupan makanan yang sehat. Dan yang ketiga adalah mendapat perhatian dari kedua orang tua. Nah, tentu hak-hak yang sudah didapatkan oleh Ani ini, oleh anak-anak semua didapatkan kan? Nah, sekarang jika kita mendapatkan hak, berarti kita harus bertanggung jawab tentang hak tersebut dengan menjalankan kewajiban. Apa saja sih dampak jika kita bertanggung jawab pada kewajiban kita, sebagaimana yang sudah Ani lakukan? Yang pertama adalah menjadi orang yang berpendidikan. Yang kedua adalah membanggakan orang tua. Dan yang ketiga adalah cita-citanya akan tercapai. Lalu apa manfaat kewajiban tersebut? Yang pertama adalah tujuan akan tercapai. Dan yang selanjutnya dihargai orang lain. Dalam hal ini dihargai oleh orang tua. Yang terakhir adalah dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Yang pertama adalah terjebak dalam kebodohan. Yang kedua selanjutnya adalah mengecewakan orang tua. Dan yang ketiga adalah gagal mencapai cita-cita. Tentunya adik-adik tidak mau kan terjebak dalam kebodohan, lalu mengecewakan orang tua dan juga gagal untuk mencapai cita-cita. Oleh sebab itu, makanya anak-anak semua harus menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang dengan rasa penuh tanggung jawab ya. Anak-anak, di sini ada Azmi dan Akmal sedang berdiskusi mengenai hak dan kewajiban Ani. Azmi bertanya, sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Akmal pun menjawab, hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan yang sehat, dan mendapat perhatian dari orang tua. Azmi kembali bertanya, apakah Ani telah mendapatkan haknya? Jelaskan dan berikan contohnya. Ya, karena orang tuanya telah memberikan perhatian yang cukup untuk Ani. Contohnya, hak bersekolah untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan peralatan sekolah untuk mendukung sekolahnya, dan bekal makanan yang sehat untuk menjaga kesehatannya. Lalu, Akmal bertanya, apakah manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Azmi menjawab, ia akan menjadi orang yang berpendidikan dan sehat, sehingga ketika dewasa ia dapat mencapai cita-citanya. Azmi kembali bertanya, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contohnya. Akmal menjawab, ya karena perhatian orang tuanya tidak ia sia-siakan. Hal tersebut mencerminkan dari sikapnya yaitu selalu mematuhi nasihat orang tua. Rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas. Dan Akmal bertanya, apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Jelaskan dan berikan contohnya. Lalu Azmi menjawab, orang tuanya akan kecewa, ia akan terperangkap dalam kebodohan, serta akan merusak masa depannya. Nah, anak-anak, dari hasil diskusi antara Azmi dan Akmal tadi, anak-anak semakin paham ya mengenai hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap kewajibanmu? Nah, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Ingat kembali hak yang telah kita dapatkan dan kewajiban apa yang telah kita laksanakan kepada kedua orang tua kalian. Nah, untuk memantapkan, anak-anak bisa mengisi bagan seperti ini ya. Nah, anak-anak, silakan untuk tuliskan pengalaman dirimu dalam menjalankan kewajiban baik di rumah maupun di sekolah. Tuliskan dalam diagram berikut. Jangan lupa beri nama ya. Nah, tuliskan kewajibanmu apa saja. Lalu, akibat jika tidak bertanggung jawab akan kewajiban itu, lalu apa manfaat dari anak-anak menjalankan kewajiban itu? Dan apa akibat jika tidak bertanggung jawab?
Sekarang saatnya kita merenungkan apa yang telah kita pelajari. Yang pertama, kita patut berterima kasih kepada para penemu. Mereka diberi akal dan potensi oleh Tuhan sehingga mereka dapat menemukan berbagai benda dan alat yang bermanfaat bagi umat manusia. Yang kedua, merupakan hal yang mulia jika kita dapat menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan anak-anak juga tidak boleh lupa untuk selalu menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang secara bertanggung jawab. Oke anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan menjadi anak-anak yang asik, antusias, inovatif, dan kreatif.